kepada Kakak Muhammad Club beserta jajarannya, dan yang saya hormati para teman-teman yang hadir pada pertemuan kelima Med Club ini. Eh, Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara Med Club ini pada pertemuan kelima dengan materi yang akan dibahas kalkulus diferensial. Mungkin untuk Kak Agus Lamani langsung aja memaparkan materinya. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini yang semester satu sudah sudah UTS nggak? Sudah UTS kan? Ini yang kalkulus diferensial. Kalau Pak Isan minggu depan, Kak. Oh, belum ya berarti. Materinya sampai mana itu? Kalau Bu Rofiroh udah, Kak. Oh, ya. Oh, ada berapa lagi? Dua kayaknya, Kak. Dua dosen, tiga kelas, apa empat kelas sekarang? 5 kelas. Wih, udah banyak aja ya Allah. Gak kerasa saya udah tua ternyata. Saya mah cuma dua kelas. Sampai mana kalau yang sudah ya, yang sudah saya bilang yang sudah ITS coba bisa di sharing coba sampai mana, sampai limit kah atau udah sampai diferensial? Kalau soal UTS-nya nggak dibawa ya, nggak dibawa ini, nggak dibawa pulang gitu, atau nggak boleh dibawa pulang, atau boleh dibawa pulang tapi nggak dibawa pulang. Kan biasanya Kemarin gitu ya. ujiannya Mm. baru sampai teorema limit. Terus itu tuh kita nggak dapat kertas, Kak. Cuman gurunya munculin di layar, kita nulis jawabannya di kertas gitu. Jadi soalnya tuh nggak di Oh, print gitu. soalnya nggak di print, kemudian ada di PPT gitu, kemudian kalian nyatet Iya, jawabannya di folio biasanya gitu ya. iya. 3 soal, cuman soal yang pertama itu ada 4. Maksudnya Empat beranak macam, 4 gitu. beranak empat, tiga soal tapi beranak empat. Ya, itu soal pertama itu nyari limit atau apa ininya, membuktikan limit. Kalau soal pertama itu buat sketsa. Oh, gambar ya, Sketsa limit. Iya, gambar grafik. Pertama menggambar grafik, empat grafik, berarti kalian menggambar empat grafik. iya, cuman persamaannya tuh beda-beda gitu. Kalau misalkan yang kedua, suruh buktikanlah limit berapa gitu. Oke. Yang nomor tiga. Nomor tiganya itu soal teorema limit gitu, Kak. Oh, jadi pakai teorema berapa gitu kalau menyelesaikan sebuah limit ini. Iya, Oh, ya udah. udah soal gitu. Kayaknya pertemuan selanjutnya kalian akan belajar itu deh, belajar turunan kayaknya. Tapi mungkin turunan, mungkin juga kekontinuan. Ada dua kemungkinan ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita keturunan deh, nggak apa-apa deh. Kita keturunan saja. Kita akan mencoba menggunakan definisi turunan. Kan kalau menggunakan teorema turunan mah udah biasa ya di sekolah-sekolah juga begitu. Kita akan mencoba menggunakan definisi turunan untuk menentukan sebuah turunan. Oke, saya share screen.
Coba definisi turunan ya. Coba ada nggak di sini definisi turunan? Hmm, definisi turunan. Kalau di sekolah biasanya udah langsung teorema turunan. Definisinya nggak dipakai. Coba. Kayak ini halaman 100. Oh, masih limit nih. Nih, derivatif atau turunan. Nah, biasanya yang dipakai ini. Definisi turunan dengan line. Atau enggak langsung deh definisi turunannya mana? Definisi turunan itu di halaman 100. Halaman 100. Oke, ini. The derivative of the function f accent for whose value at any number x is. Oke, kita menggunakan definisi ini. Kita menggunakan definisi turunan ya. Biasanya kalau turunan tuh langsung aja. Saya akan mencoba menggunakan definisi. Ya, merepotkan diri memang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Biasanya kayak limit aja ya. Limit biasanya di pertama itu pasti definisi dulu ya. Baru ke teorema-teorema limit. Biasanya kan kalau di mana? Di SMA gitu kan. Di SMA itu biasanya langsung gitu menggunakan teorema limit yang teorema turunan yang begini biasanya. Fx misalkan x pangkat n jadinya gimana kalau kita pakai f aksen x. Coba semester 1 atau semester berapapun lah kita tahu ya. Gimana jadinya kalau teorema limit, teorema turunan, teorema polinom ini namanya. Jadinya, Kuadratnya dikaliin X gitu, Kak. oh gitu. Turunan, 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 turunan. Turunan kalau yang kalian pelajari di SMA coba. Turunan. Berarti N, NX I X, iya. N N dikurang, min 1. iya, iya gitu. Ini teorema ya, bukan definisi. Jangan kalian gunakan ini kalau menggunakan definisi. Definisi yang ini ya. Definisi yang atas ini nih. Definisi awalnya yang atas ini yang F. Oh ini ya yang ini nih. Definisi awal itu ya. Definisi turunan itu yang ini sebenarnya. Nah ini udah masuk teorema ya. Teorema turunan ini. Teorema turunan. Jadi kalau misalkan ada, anggaplah misalkan, coba ada soal nggak di sini? Ah nih misalkan, kalau kita maunya misalkan, yang paling mudah misalkan yang linear dulu deh, linear dulu. Misalkan kita mau fx misalkan di nomor ini misalkan nomor 5 2x plus 1. Kalau kita menggunakan ini kan gampang ya. Berapa f aksennya kalau menggunakan teorema yang atas ini? Berarti 2 ditambah 0. Ya, 2 lah. Nggak pernah 2 ya. 2 tambah 0 ya. 2. Coba kita pakai definisi coba. Benar nggak sih kalau kita menggunakan definisi turunannya itu 2? Menggunakan definisi ini ya. Kita menggunakan definisi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Ini kan f x plus h dikurangi fx per h. Berarti kan kalau kita lihat yang ini ya, berarti kan sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h itu berarti kan 2 dalam kurung x tambah h plus 1. Jadi ganti ya, ganti ininya nih.
Nanti X yang di sini menjadinya X plus H gitu. Ini. Kemudian dikurangi Fx kan berarti dikurangi Fx itu berarti kan sama ya kayak itu ya. Dikurangi 2x plus 1 gitu kan ya. Per H. Apa-apa kita merepotkan diri dulu ya. Limit H mendekati 0. Kita kalikan pelangi ya biasa. 2x ditambah 2h ditambah 1 dikurangi ini kan ya. Dikurangi 2x dikurang 1 per H sama dengan limit H mendekati 0. Kali kita lihat 2x habis ya. 2x habis tuh ya sama min 2x. 1 habis dengan min 1. Tinggal 2h per H. Tinggal ini ya, tinggal ini aja ya. Tinggal ini sama tinggal 2h per H nih. Ya, 2h sama H di sini. Berarti limit 2h per H. 2h per H. 2h per H kan berapa nih? 2h per H kan 2. 2. Iya, 2. Udah benar ya. Wah, lebih ribet. Iya. Menggunakan definisi lebih ribet kelihatannya ya. Sama ya jawabannya ya. Di sini 2, di sini juga 2 gitu. Ini kalau menggunakan definisi ya. Contoh lain misalkan kita gunakan definisi untuk mencari eh, turunan dari, misalkan kita menggunakan definisi turunan dari ini ya, misalkan HX, jangan H deh, GX deh. Nah, kita menggunakan misalkan GX sama dengan, di sini ada, kalau kita misalkan ya, 3X kuadrat, susah amat ini. Bentar, bentar. Ini gimana caranya ya? Buat ngilangin ini. Oh ini. Ah gitu. Ada. Kalau menggunakan definisi, kita akan mencoba menggunakan definisi ya. Kita definisi misalkan 3x kuadrat. Oke, kalau menggunakan teorema gimana nih? 3x kuadrat per 4. Maka G aksen X berapa? Langsung jawab. Kalau menggunakan teorema 6X. 6. 6x ya. Oke, 6x ya. Kita akan menggunakan definisi ya. 6x ya. Kalau menggunakan teorema mudah. Oke, kita menggunakan definisi ya. G aksen berarti kan G aksen. Maka G aksen sama dengan berarti limit H mendekati 0. Oke, apa langsung aja atau nanti dulu deh. G X tambah H dikurangi GX per H. Limit X mendekati, X lagi, H mendekati 0. Belum pernah ya, semester 1 kalau di sekolah pernah nggak turunan pakai definisi begini? Jarang ya. Saya termasuk yang nggak mengajarkan juga. Saya sebagai guru matematika, kadang turunan juga tidak mengajarkan sampai ke definisi ini.
Karena kadang anak-anak itu sukanya yang praktis-praktisnya. Oke, limit X plus H berarti kan 3 dalam kurung X tambah H kuadrat. Kuadratnya kurang bagus. Oke. Kuadrat ditambah 4 dikurangi GX ya. GX itu kan berarti kan 3X ditambah 4 gitu kan. Per, oh, kayaknya miring-miring. Eh, per H gitu. Oke. Kita kuadratkan yang di dalam ini sehingga menjadi sama dengan limit H mendekati 0, 3, oke. Jadinya kan gini ya. Atau langsung aja. Gak apa-apa kita suka berproses ya. Kayak yang panjang-panjang begini ya, biar kelihatan. Kita kalikan pelangi. Kak, maaf untuk yang itu 3S keluarganya lupa ditulis, Kak. Oh iya, ya, Harusnya lupa. 3S keluarga ini Oh iya, ya, plus 4. yang GX ya, yang GX. Oke, makasih Akbar. Yang Iya. GX. Harusnya kuadrat. Oke, makasih. Iya, harusnya kuadratnya. Biar saling menghabiskan biasanya. Oke, kita kalikan pelangi. Iya, Kak. Oke, kita kalikan pelangi begini. Gitu kan. Kalikan pelangi. Udah konotasinya negatif aja pelangi. Oke, sehingga sama dengan limit H mendekati 0. Nah, ini. Berarti 3 dalam kurung X pangkat 2. Kemudian X kali H kali X ya. Jadinya ditambah 2HX ditambah H kuadrat. Ini boleh langsung boleh ya. Ini biar biar gampang ini. Ini 4 di sini sama min 4 di sini boleh dicoret ya. Karena 0. Agak 0 ya. Sehingga oke dikurangi 3X kuadrat. Kurangi 3X kuadrat per H. Kita kalikan pelangi juga yang tiganya ini. Sehingga sama dengan limit H mendekati 0. 3X kuadrat ditambah 6HX ditambah 3H kuadrat dikurangi 3X kuadrat per H. Ini saling menghabiskan ya. Ini dengan ini saling menghabiskan gitu kan. Sehingga jadinya kan 6HX ditambah 3H kuadrat per H. Sehingga sama dengan limit H mendekati 0, 6HX ditambah 3H kuadrat per H. Oke, kemudian ini boleh kita coret ya. Hanya di sini, coret di sini jadi satu sini. Nah, ini juga sama ya. H yang 2 ini coret juga. Tinggal satu ya. Sehingga jadinya sama dengan limit H mendekati 0. Jadinya 6X ditambah 3H. Kita gunakan langsung substitusi. Jadinya gimana? Kan hanya 0 ya, hanya menuju 0 ya. Berarti kan 6X ditambah 3 kali 0. Sama dengan 6X. Oh, sama ya. Mudah, mudah, mudah sekali.
Sama ya, 6X ya. Oke, sama ya. Oke. Tar, tar, tar. Saya nelpon. Oke, ada pertanyaan? Boleh? Yang semester satu pernah nggak apa ya, mencari turunan dengan menggunakan definisi? Kira-kira udah pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Belum Kak, materinya baru sampai kontinuan fungsi. Oh iya, kontinuan fungsi ya. Ya nggak apa-apa lah. Kita agak agak ini dikit, agak maju dikit ya. Kita juga dipelajari kok ya. Tapi kalau waktu SMA pernah nggak menggunakan definisi definisi turunan yang ini ya? Ini nih, definisi turunan yang ini untuk mencari turunan. Biasanya sih enggak, yang dipakai tuh ini. Yang dipakai. Pernah Kak, Oh pernah? Di ini pernah? Di SMA pernah? pernah. Masya, keren. Fungsinya apa? Fungsi ini aja, fungsi polinom aja yang pangkat-pangkatan ini ya. Iya yang kayak gitu doang. Soalnya Oh, kebetulan gurunya juga dari Untirta. oh jadi siapa emang gurunya? Pak Resna. Angkatan berapa itu? Saya kenal saya. Kalau fungsi trigonometri pernah nggak pakai definisi? Ayo loh. Kalau pakai ini pernah ya? Ada yang pernah? Oke, berarti alhamdulillah ada yang pernah ya. Kalau fungsi trigonometri ada yang pernah pakai pakai ini, pakai definisi. Coba kalau dalam turunan, berapa turunan dari sin? Kos. Cos, oke, cos ya. Oh, dari mana tuh coba? Kita coba pakai definisi menggunakan ini. Kan kita tahunya ada yang pernah nggak menggunakan definisi untuk mencari turunan dari sin? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, kita coba ya. Kita akan mencoba untuk menggunakan definisi f aksen x sama dengan limit h mendekati nol. Cuman saya belum pernah sih kalau pakai ini. Pakai yang satunya ya, yang pakai c. Sin berarti kan sin ya. Sin x plus h. Eh, sin apa nih? Bentar, saya nelpon. Kenapa Mi? Anak saya nangis terus. Dua, dua, dua. Jadi sayanya panik. eh Maaf nih nggak bisa lama-lama kayaknya nih. Aduh. Sebentar ya. Oh, gimana? Sebentar apa gimana nih? Coba Bar gimana Bar? Sisanya panik. Saya nggak bisa lama-lama ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk turunan menggunakan definisi? Ya udah deh, karena memang nggak kondusif juga ya, oke, kita sama-sama cukupan dulu ya. Mungkin di lain kali kita akan bahas lebih banyak ya. Oh ya, alhamdulillah cukup. Oke. Eh,
Maaf ya nggak bisa lama-lama ini kayaknya eh, ada ada hal yang urgent. Maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nanti akan saya seperti biasa saya share ya ini. Kami Abi OTW ya. Yo, Assalamualaikum. Mungkin karena pemateri kita sedang sibuk ya teman-teman, ada urusan ajan, kita cukupkan saja kelas pada malam hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa absen, sudah tersedia di kolom komentar, di kolom chat. Cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.